Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ikhwanul Uzlah dengan NIM S1S1222017. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan sederhana mengenai implementasi pemrograman web, yang dimana kita akan membuat sebuah web berbasis CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Nah, untuk mempermudah pengimplementasian kita kali ini, web CRUD yang akan kita buat adalah di dalamnya nanti memuat sistem informasi tentang daftar buku. Dan untuk pembuatan web CRUD tersebut, kita akan menggunakan bantuan lokal dari Exam dan juga bantuan template online dari Bootstrap. Oke, mari sekarang kita mulai melangkah ke pengimplementasiannya. Nah, pertama-tama pastikan laptop atau PC kita sudah terinstall Text Editor Visual Studio Code dan juga Exam. Kemudian kita pastikan juga kita sudah terkoneksi ke internet. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan sebuah folder, yang mana nantinya folder itu akan menampung file ataupun folder yang berkaitan dengan web CRUD kita. Dan juga folder tersebut yang akan kita buka di localhost Exam nantinya. Oke, untuk membuatnya kita ke File Explorer, kemudian kita buatkan ke dalam local Exam, yang defaultnya itu ada di local disk C, kemudian di Exam, lalu di htdocs. Nah, misalnya saya buatkan di sini foldernya, yakni dengan nama CRUD. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuatkan sebuah database untuk web CRUD kita, yang mana nantinya database tersebut akan menjadi tempat penampungan data-data untuk web CRUD kita. Oke, caranya kita ke Exam, kemudian kita pastikan Apache dan juga MySQL kita telah aktif seperti ini, lalu kita langsung arahkan ke tab admin milik si MySQL. Kita klik, kemudian akan otomatis masuk ke browser dan mengarah ke phpMyAdmin. Oke, setelah itu kita klik New, kemudian kita akan membuatkan sebuah database-nya. Misalnya nama database-nya seperti ini, DB buku, kemudian kita create. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan membuatkan tabel untuk di dalam database kita. Ya, misalnya nama tabelnya itu buku, kemudian jumlah kolom yang akan kita buatkan, misalnya dalam pengimplementasian kali ini, kita membutuhkan 6 kolom, yang mana kolom tersebut nantinya ada ID, kemudian judul buku, kemudian pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Oke, kita tuliskan 6, kemudian kita create. Nah, setelah itu kita tinggal aturkan kolomnya sesuai pembagian yang telah kita sebutkan tadi. Oke, berarti di sini ID, tipenya integer. Untuk ID kita berikan auto increment sehingga menjadi primary key. Kemudian setelah itu kolom kedua adalah judul. Misalnya tipenya adalah varchar, kemudian kita berikan batasan karakternya yakni 255, misalnya seperti itu. Kemudian kolom ketiga yakni pengarang. Pengarang kita samakan juga dengan tipe dan batasan karakter dari kolom judul, yakni varchar dan 255. Oke, untuk selanjutnya penerbit, kategori, dan gambar, kita samakan juga tipe dan batasan karakternya. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang tinggal kita scroll ke bawah dan kita pilih save. Sehingga hasil perubahannya akan tersimpan, dan sekarang kita telah berhasil membuat database dan juga isian database di dalamnya, sehingga nanti ini yang akan kita sesuaikan dengan web CRUD kita. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke text editor kita, kemudian kita buka folder yang telah kita buatkan sebelumnya di local Exam. Kita open folder, kemudian kita cari di disk PC, kemudian di local disk C, lalu di Exam, dan di htdocs. Nah, ini CRUD. Kita select folder. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan folder yang telah kita buat. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya masih kosong karena belum kita isikan file atau folder apapun. Oke, sekarang kita akan membuatkan sebuah file yang akan mengkoneksikan antara database kita ini dengan web CRUD kita nantinya. Oke, berarti kita buatkan di sini filenya misalnya koneksi.php seperti ini. Kemudian kita buka tag PHP, ya. Lalu kita buatkan sebuah variabel untuk mengkoneksikannya. Misalnya nama variabelnya adalah koneksi, kemudian untuk query-nya adalah MySQL connect, ya.
Lalu kita isikan parameternya. Untuk parameternya langsung kita isikan sebanyak 4 parameter, yang mana ada hostname, kemudian ada username, lalu ada password, dan juga langsung kita isikan dengan nama database-nya apa. Oke, berarti di sini untuk hostname-nya defaultnya adalah localhost, kemudian username-nya defaultnya adalah root, kemudian passwordnya defaultnya adalah kosong, kemudian database-nya kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat, yakni db_buku. Oke, sudah beres seperti ini. Sekarang tinggal kita tutup saja si koneksi ini, dan sekarang kita buatkan sebuah file untuk menampilkan data di browser nanti ketika kita buka si CRUD ini. Ya, misalnya nama filenya adalah index.php seperti ini. Selanjutnya kita ke browser, kemudian kita buka tab baru, lalu kita tuliskan untuk membuka folder CRUD kita tersebut, yakni localhost, kemudian /CRUD seperti ini. Kita enter. Nah, dan inilah hasilnya. Kita bisa lihat tampilannya masih kosong dikarenakan index.php yang telah kita buat, kita belum isikan dengan kode apapun untuk menampilkan data di browser. Oke, sekarang untuk itu kita memerlukan bantuan template online dari Bootstrap. Kita buka tab baru, lalu kita tuliskan Bootstrap seperti ini di kolom pencarian. Lalu kita langsung pilih versinya, misalnya saya pilih yang ini, versi 5.1.3. Kita klik. Nah, kemudian akan masuk ke halaman Bootstrap seperti ini. Lalu kita arahkan ke starter template sebelah kanan ini, kita klik. Dan inilah starter template-nya. Sekarang tinggal kita copy saja dan kita pastekan di dalam index.php yang telah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Kemudian titelnya bisa kita langsung rubah, misalnya belajar CRUD. Dan seperti ini saja dulu, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, seperti ini. Ya, ini detail yang telah kita rubah tadi, belajar CRUD, dan ini tampilan Hello World. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita memerlukan sebuah misalnya untuk pengimplementasian kali ini kita memerlukan sebuah navbar di sini. Ya, berarti kita ke Bootstrap, tinggal kita cari di kolom pencariannya yang kita butuhkan yakni navbar. Kita langsung klik navbar, kemudian tinggal kita cari mana navbar yang sesuai untuk kita gunakan. Misalnya saya pengen navbarnya, nah yang ini, yang ada disertakan dengan kolom pencarian seperti ini. Kita langsung kopikan saja, kemudian kita pastekan, kita ganti hello world-nya ini dengan pastean navbarnya. Oke, bisa kita lihat terlebih dahulu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jika kita menginginkan agar si navbar ini tidak terlalu mepet seperti ini, baik di sisi kiri maupun kanan, kita perlu membuatkan sebuah kelas, yang mana nama kelasnya itu adalah container, seperti ini. Kita enter. Nah, sekarang untuk navbarnya kita pindahkan dan masukkan ke dalam div class container tersebut. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Dan kita lihat di browser, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sip. Sekarang navbar ini bisa kita langsung ganti misalnya dengan daftar buku. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang elemen selanjutnya yang akan kita gunakan, misalnya kita pengen di sini ada sebuah kalimat atau paragraf ya yang berada di tengah yang menjadi kiasan dari web CRUD kita. Berarti kita ke Bootstrap, misalnya kita cari dengan nama yakni tipografi. Nah, seperti ini kita klik, kemudian tinggal kita cari tipografi berdasarkan yang kita inginkan tadi, yakni yang berada di tengah. Nah, ini kita sudah dapat, kita langsung copy saja, kemudian kita pastekan di bawah navbarnya. Oke, seperti ini kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, dan bisa kita lihat antara navbar dan juga tipografinya itu agak berdempetan. Nah, berarti untuk si tipografinya kita harus turunkan sedikit ke bawah supaya tidak berdempetan lagi dengan si navbarnya. Oke, dan bisa kita lihat bagian yang berdempetan ini adalah bagian atas di tipografi. Ya, bagian atasnya. Berarti di kelas tipografinya, berarti ini kita tambahkan yakni margin top. Kita singkat saja dengan MT. Sebanyak 3 contohnya. Misalnya seperti itu, kita lihat hasilnya, maka akan menjadi seperti ini. Antara navbar dan juga tipografinya sekarang sudah tidak berdempetan lagi. Oke, selanjutnya tinggal kita rubah untuk paragrafnya ini. Misalnya
daftar buku yang tersedia, ya. Kemudian ini someone famous, kita rubah menjadi CRUD. Kemudian ini kita buatkan seperti ini, read, update, dan delete. Oke, kita lihat hasilnya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita memerlukan lagi sebuah elemen, yakni tombol, ya, tombol untuk misalnya untuk menambahkan data. Nah, berarti kita ke Bootstrap, kita cari yakni dengan nama button. Oke, kita langsung klik yang ini, button. Kemudian tinggal kita cari dan sesuaikan mana yang kita ingin gunakan. Misalnya saya pengen yang primary ini, tinggal kita langsung pilih saja yang button primary-nya, kemudian kita pastekan di bawah tipografinya. Oke, seperti ini. Primary mungkin bisa kita ganti dengan tambah data. Ya, misalnya seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, menjadi seperti ini. Oke, bagaimana kalau untuk membuat lebih menariknya, kita tambahkan sebuah icon di sini. Icon yang memaknakan tambah data. Berarti kita ke Bootstrap, kita scroll paling atas, kita pilih icon. Kemudian kita cari misalnya close. Seperti itu. Nah, dan sekarang tinggal kita pilih mana yang sesuai. Misalnya saya pilih yang ini, plus circle, lalu kita langsung kopikan saja HTML-nya. Oke, kemudian kita pastekan di sebelah kiri tambah data ini. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita memerlukan sebuah tabel. Nah, tabel itu akan kita sesuaikan dengan si database yang telah kita buat sebelumnya tadi, berdasarkan ini, yang terdiri dari 6 kolom. Berarti kita ke Bootstrap, tinggal kita cari, yakni tabel seperti ini, kita enter. Nah, kemudian tinggal kita cari dan sesuaikan mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya gunakan paling pertama ini, kita langsung copy saja, kemudian kita pastekan di bawah buttonnya ini. Nanti di sini kita pastekan, kemudian kita lihat hasilnya, maka akan seperti ini. Oke, bisa kita lihat antara tabel dan button ini berdempetan. Kita turunkan lagi ke bawah dengan cara yang sama seperti pada tipografi sebelumnya ini tadi, yakni dengan menggunakan margin top. Berarti di sini MT3. Oke, seperti ini. Kemudian kita buatkan antara tiap kolomnya ini sebuah garis pemisah, yang maknanya tabel ini kita buatkan sebuah bingkainya atau bordernya. Berarti sebelum MT ini kita tambahkan yakni tabel bordered. Oke, seperti ini. Kita refresh dan lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita sesuaikan judul dari tabelnya dan isian dari tabelnya berdasarkan database. Oke. Berarti untuk bagian pertama itu adalah ID, atau bisa kita umpamakan di sini dia itu sebagai nomor. Kemudian di sini judul buku, ya, judul buku. Lalu di sini pengarang, kemudian di sini penerbit, kemudian kategori dan gambar. Kategori gambar. Oke, kemudian untuk isian datanya kita sesuaikan juga. Berarti di sini ada 6. Ini tinggal kita tambah 2 lagi. Seperti ini. Dan untuk isian datanya kita kosongkan saja terlebih dahulu. Karena untuk isian datanya itu akan kita sesuaikan dan hubungkan dengan data yang ada di database. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang untuk bagian kedua dan ketiga ini kita tidak perlukan, jadi kita hapus saja. Berarti kita mulai dari sini. Kemudian ini kita tutup juga, dan ini yang kita hapus. Oke, beres seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sekarang untuk judul dari kolom-kolomnya kita arahkan ke tengah. Berarti kita masuk ke bagian ini, tabel headingnya kita buatkan style, yakni stylenya adalah text align center. Oke, kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Oke,
Mungkin bisa kita tambahkan sebuah kolom di sini, yang mana kolom tersebut nanti akan memuat aksi, yang mana aksinya itu selain tambah data, ada edit data dan juga hapus data. Berarti di sini tinggal kita tambahkan aksi, ya. Aksi, kemudian di sini juga kita tambahkan untuk isian dari datanya nanti. Nah, jadi seperti ini. Oke, bagaimana kalau sekarang untuk aksinya itu kita perlakukan dengan hal yang serupa pada tambah data, yakni kita akan membuatnya menjadi menarik dengan menggunakan icon dari Bootstrap. Oke, kita ke Bootstrap, kemudian kita scroll paling atas, lalu kita pilih icon, kemudian misalnya yakni edit. Misalnya seperti ini. Kita tinggal pilih dan sesuaikan. Misalnya saya pilih yang ini, pencil square. Kita klik, kemudian kita langsung kopikan HTML-nya, kemudian kita pastekan. Berarti kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya untuk icon hapus data. Berarti kita kembali ke icon sini, kita back, kemudian di sini kita tuliskan misalnya delete, ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal cari icon mana yang sesuai. Misalnya saya pengen yang ini, kita klik, kemudian tinggal kita copy lagi HTML-nya dan kita pastekan di sini. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Berarti ini kita refresh. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, alangkah lebih baiknya kita arahkan ini ke tengah. Berarti kita setting di sini. TD-nya menjadi style. Kita berikan style text allegiance center. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Oke, untuk tampilan kurang lebih sudah berhasil seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan tampilan kita ini dengan database yang telah kita buatkan. Oke, berarti kita ke text editor, kemudian di sini kita mengarah ke paling atas. Berhubung kita sudah membuatkan file koneksi di awal, jadi kita hanya perlu menyertakan si file koneksi tersebut. Yakni kita buka tag PHP seperti ini. Kemudian kita tuliskan include, lalu nama filenya, yakni koneksi.php. Oke, seperti ini sudah. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, lalu yang perlu kita telaah bahwa untuk data dari database kita nanti, ini kan pasti akan banyak, ya, akan banyak, tidak hanya satu, dan akan ditampilkan di sini. Berarti itu akan terus berulang, ya, akan terus berulang. Nah, berarti kita pasang perulangannya itu di sini, ya, di sini, di atasnya tr ini. Oke, berarti di sini kita buatkan lagi tag PHP, kita buat sebanyak 2. Nah, lalu untuk tag PHP pertama kita buatkan untuk query menampilkan data. Misalnya di sini kita beri dengan variabel query sama dengan, nah, query-nya kita tuliskan seperti ini, MySQL underscore query. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan si variabel koneksi agar terhubung dulu ke database. Kemudian query-nya untuk menampilkan data, query yang digunakan itu adalah select bintang from. Nah, jadi pilih semua dari apa? Dari si tabel buku, ya, dari si tabel buku. Nah, berarti di sini select bintang from buku. Oke, beres seperti ini, titik koma. Nah, kemudian kita lakukanlah perulangan, karena nanti data yang akan kita berikan itu tidak hanya satu. Oke, kita tuliskan while, kita buka kurung, lalu kita buatkan sebuah variabel baru, misalnya data sama dengan MySQL underscore. Nah, kita akses itu berdasarkan apa pemanggilannya, misalnya berdasarkan array, berarti fetch array, ya. Kemudian untuk parameternya kita isikan dengan si query. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buka kurung kurawal, jadi seperti ini. Kemudian tutup kurung kurawalnya, itu kita pindahkan di tag PHP yang kedua ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tag PHP kedua ini, kita pindahkan di bagian bawah tag penutup tr ini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lakukanlah pemanggilan datanya. Nah, berarti di sini kita buka tag PHP seperti ini, kemudian kita tuliskan PHP, kita tampilkan echo. Nah, kita akses variabel data. Nah, datanya itu yang apa? Datanya itu yang ke judul, ya. Karena kita akan menampilkan ini
di sini nanti sebuah judul bukunya berdasarkan database-nya, ya. Berarti di sini judul, kemudian di sini pengarang, penerbit, dan sebagainya. Oke, ini tinggal kita copy saja, lalu tinggal kita ganti pengaksesannya kemana. Berarti yang ini pengarang. Oke, kemudian di bagian sini berarti penerbit. Lalu di sini kategori. Kemudian di sini adalah gambar. Nah, berhubung di sini adalah gambar, maka kita perlu tag IMG karena kita akan menampilkan gambar nantinya. Oke. Nah, kemudian ALT-nya kita hapus saja. Nah, dan sekarang untuk image, nah ini perlu kita buatkan sebuah folder di sini. Kita buatkan misalnya nama foldernya adalah image, yang mana nanti dia yang akan menampung gambar-gambar yang kita masukkan nanti di web CRUD kita. Oke, kita enter. Nah, kemudian di source-nya ini, image source-nya, kita tuliskanlah si folder image tersebut. Berarti image, kemudian garis miring seperti ini, lalu kita pastikan di sini PHP echo-nya. Nah, kemudian aksesnya kemana? Aksesnya ke gambar. Oke, sip, beres seperti ini. Bisa kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, dan akan hilang. Kenapa hilang? Karena di database kita belum kita isikan dengan data apapun. Nah, maknanya bahwa di sini juga tidak akan tertampil data apapun. Dan ini menandakan bahwa database kita sudah berhasil terhubung dengan web CRUD kita. Oke, seperti itu. Oh ya, mungkin untuk si ID ini nanti kita ganti saja dengan nomor. Berarti di sini kita buatkan variabel, misalnya nomor. Kita mulai dari 1 seperti ini. Kemudian di sini kita PHP echo datanya menjadi PHP echo nomor, ya. Oke, seperti ini, PHP echo nomor. Oke, kemudian untuk nomor itu kan akan berlanjut terus, ya, akan berlanjut terus ketika kita menambahkan sebuah data baru. Maka di tag penutup PHP ini kita tambahkan si variabel nomor itu diinkremenkan jadi nomor plus plus. Oke, sudah beres seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian tambah data. Nah, tambah data ini kita akan setting ketika tambah data diklik, maka nanti akan masuk ke tampilan seperti ini, tapi yang isiannya itu adalah form yang akan kita gunakan untuk menginputkan atau menambahkan data. Oke, kita ke text editor, kemudian kita cari si tambah data, kita tambahkan link, yakni href. Nah, kemudian tag penutup A-nya kita pindahkan di akhiran button ini. Seperti ini. Kemudian misalnya href-nya itu yang mengarah kemana? Misalnya kita arahkan nanti dia itu ke olah.php, ya. Jadi di sini kita buatkan file olah.php seperti itu. Oke, bisa kita langsung coba. Nah, kita refresh, kita klik tambah data menuju ke olah.php. Oke, sip. Sekarang seperti yang telah kita sebutkan tadi bahwa nanti ketika diklik tambah data akan berisi form untuk menginputkan data. Ya, kurang lebih tampilannya sama seperti ini. Nah, berarti di index.php kita Ctrl A, kita copy saja semua codingannya, kemudian kita pastekan di olah.php, lalu di sini tinggal kita hapus yang tidak kita gunakan, berarti kita hapus dari tambah data ini, tinggal kita tutup ini, kemudian tabelnya kita tutup juga, nah dan tinggal kita hapus seperti ini. Oke, jadi kita lihat hasilnya di olah.php, kita refresh seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita ganti bagian tulisannya ini. Yang awalnya CRUD, kita ganti misalnya kelola data buku. Berarti ini kita ganti jadi kelola. Kemudian yang bagian ini kita ganti jadi data buku. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita ke Bootstrap dan kita cari elemen form, ya. Nah, jika sudah ada, kita klik. Kemudian tinggal kita cari form mana yang sesuai untuk kita gunakan. Misalnya, saya pengen yang bagian mana nih. Nah, jika tidak ada, kita lanjut lagi di form control. Oke, misalnya saya pengen, nah yang ini, yang email ini, ya. Berarti di sini tinggal kita copy saja yang bagian
form emailnya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang label for-nya tinggal kita ganti. Kita sesuaikan. Inputan pertama itu adalah judul. Berarti label for untuk judul. Kemudian di sini juga adalah judul, ya. Judul. Nah, kemudian di sini read only-nya itu kita hapus saja, dan form control-nya di sini kita hapus plain text-nya. Kemudian di sini ID kita hapus juga sampai di sini, dan kita berikan untuk tipe inputannya itu sebuah variabel, yakni dengan nama variabelnya adalah judul juga. Kita sesuaikan saja seperti ini. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, akan muncul seperti ini form inputannya. Oke, judul. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan. Berarti dengan ada pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Oke, kita kembali ke codingan. Nah, ini berarti tinggal kita copy saja ke bawah, ya. Kita copy saja ke bawah. Pengarang, penerbit, kategori, gambar. Oke, tinggal kita lakukan perubahan. Nah, berarti di sini adalah pengarang. Kemudian di sini huruf P-nya menjadi besar. Oke, selanjutnya di sini penerbit. Kemudian di sini juga P-nya besar. Lalu selanjutnya di sini kategori. Kemudian K-nya besar di sini. Dan terakhir adalah gambar. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, untuk judul, pengarang, penerbit itu sudah benar seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita modifikasi untuk si kategori dan gambarnya? Nah, untuk kategori, bagaimana supaya lebih indahnya? Kita buatkan saja tipe inputannya dia itu dalam bentuk pemilihan opsi. Ya, misalnya dalam pengimplementasian ini kita buatkan kategorinya itu ada dua, yakni umum dan komputer. Maka untuk usernya nanti tidak perlu menuliskan kategori tersebut, cukup dia memilih saja apakah kategorinya umum atau komputer. Nah, seperti itu. Maka di sini di kategori input teksnya kita hapus saja, kemudian di sini juga kita hapus. Nah, lalu di bagian awalnya kita tuliskan tag ini select, ya, untuk melakukan pemilihan opsi. Oke, kemudian name dan ID tinggal kita hapus saja juga, dan bagian ini class tinggal kita cut, lalu kita pindahkan di sini. Oke, sip, seperti ini. Kemudian kita enter ke bawah, dan di dalamnya kita lakukan opsi. Misalnya pertama tadi umum, kemudian komputer. Oke, jadi seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi user nantinya tinggal memilih kategorinya. Selanjutnya yang perlu kita modifikasi lagi adalah gambar. Nah, gambar itu adalah sebuah file, ya. Maka untuk tipe inputannya tidak kita gunakan teks, tapi kita gunakan input type file. Oke, sehingga kita refresh, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sudah beres seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan untuk formnya, yakni di sini bagian paling atas di bagian judul ini kita tambahkan untuk pengelolaan form, yakni dengan form dan metodenya saya pilih post, misalnya seperti ini. Nah, untuk action itu nanti ketika form telah berhasil kita isi dan kita submit, maka hasil inputan tersebut akan dilakukan aksi apa dan dikirimkan kemana. Oke, misalnya untuk nama filenya di sini nanti akan mengarah ke proses .php. Nah, seperti itu. Kemudian tag form penutupnya kita cut dan kita pindahkan di bagian paling bawah ini setelah gambar. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang yang perlu kita tambahkan lagi adalah sebuah button untuk melakukan proses penambahan data. Nah, berarti kita kembali ke Bootstrap, kita cari button. Oke, button. Kemudian kita copy saja, misalnya yang ini lagi primary, tinggal kita copy. Kita copy dan kita pastekan di sini. Oke, seperti ini. Dan untuk primary-nya kita ganti saja dengan tambah data, lalu tipenya kita rubah jadi submit. Kemudian
kita langsung tetapkan saja dengan nama dan value dari buttonnya tersebut. Oke, name-nya misalnya adalah button proses, kemudian value-nya adalah misalnya upload. Oke, seperti ini. Kita refresh dan lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, bagaimana supaya lebih serasi si buttonnya ini ukurannya sama panjangnya dengan form inputan ini dari sini sampai di sini. Oke, berarti di sini tinggal kita kopikan saja ini, kita kopikan ke bawah, kemudian untuk isian bagian ini kita hapus dan button tipenya kita pindahkan di dalam sini. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, sip, sudah beres. Untuk tambah data, tampilannya sudah berhasil seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita langsung berikan akses query supaya bisa kita lakukan penambahan data? Oke, berarti kita buatkan sebuah file, yang mana filenya itu yang kita buat berdasarkan form actionnya ini, berarti proses.php seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan tag PHP, lalu jangan lupa kita includekan terlebih dahulu si file koneksi.php. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan. Nah, yang dimana pengecekannya itu adalah ketika kita sudah berhasil mengisikan data, maka diklik tambah data itu yang akan dilakukan aksinya. Nah, berarti kita lakukan pengecekannya itu, kita cek di bagian button tambah data. Di sini tadi kita sudah berikan nama dan value-nya. Oke, maka inilah yang nantinya akan kita gunakan di dalam pengecekannya. Nah, jadi untuk pengecekannya di sini adalah if, kemudian buka kurung. Nah, jikalau ada variabel yang dikirimkan dengan metode post. Nah, kenapa metode post? Karena form metode kita di sini tadi kita gunakan ini metode post ya. Oke, yang mana nama variabelnya itu adalah button proses. Maka dikenali dulu inputan-inputan yang telah kita definisikan di sini berdasarkan nama variabel yang telah kita berikan di masing-masing inputan. Oke, seperti itu. Berarti di sini kita langsung tuliskan yakni judul sama dengan $post. Oke, yang ke judul. Kemudian di sini adalah pengarang. Kemudian di sini penerbit. Lalu di sini kategori. Dan di sini gambar. Oke, seperti ini. Nah, dan yang perlu kita ingat, gambar itu kan tipe datanya di sini kita sudah rubah menjadi tipe file ya, tipe inputannya. Berarti untuk si gambar itu tidak menggunakan $_post, tapi kita menggunakan ini files ya. Dan juga untuk membuat supaya form kita ini bisa mengelola file baik itu gambar, video dan lain sebagainya, maka di form kita ini kita tambahkan sebuah atribut yang namanya EngType. Oke, ini EngType dan isiannya adalah multipart form data. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut di proses PHP. Nah, selanjutnya setelah dikenali seperti ini, kita buatkanlah pengkondisian untuk mulai melakukan penambahan data. Nah, berarti di sini $post ya. $post yang mana nama variabelnya adalah button proses, kemudian value-nya adalah upload. Oke, seperti ini. Jikalau sudah seperti ini, apa yang akan dilakukan ketika kita sudah berhasil mengisikan data dan mengklik button proses yang bervaluekan upload? Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah penambahan data. Jadi datanya nanti akan tertambah di database dan nanti hasil dari penambahan datanya itu juga akan ditampilkan di sini dan begitu pula datanya juga berdasarkan data gambarnya akan masuk ke dalam folder image ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, maka di sini yang perlu kita setting adalah si gambar ini ya, kita pindahkan ke dalam ini. Kemudian si gambar ini kita tambahkan sebuah elemen array yang mana akan memuat nama gambarnya, yakni seperti ini. Name. Oke, sudah beres seperti ini. Kemudian selanjutnya selain name itu kita perlukan tempat penyimpanan gambarnya. Nah, yang dimana jikalau kita telaah dari formnya, ketika kita sudah memilih gambar dan kita klik tambah data,
itu sebenarnya gambar tersebut sudah disimpan terlebih dahulu di tempat penyimpanan sementara. Maka itu perlu kita buatkan juga terlebih dahulu. Berarti di sini tinggal kita copy saja. Kemudian di sini kita ganti variabelnya, misalnya tempat penyimpanan sementaranya adalah tmp, misalnya seperti itu. Kemudian di sini untuk elemennya tinggal kita tambahkan juga tmp underscore name seperti ini. Oke, sudah beres seperti ini. Sekarang untuk menambahkan data, berarti gambarnya itu juga otomatis akan terinput di sini. Selain terinput di database, juga akan masuk ke folder image. Nah, maka itu kita gunakan sebuah fungsi yang mana fungsinya adalah move uploaded file. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita lihat parameternya ada dua, yakni dari mana menuju ke mana. Nah, berarti di sini dari tempat penyimpanan sementaranya, yakni tmp, kemudian menuju ke, selain menuju ke database, menuju ke folder image. Berarti tinggal kita tuliskan image. Oke, setelah ditentukan destination-nya, jangan lupa kita sertakan dengan nama gambarnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, jika sudah seperti itu, barulah kita lakukan query-nya, yakni kita langsung tuliskan saja MySQL underscore query. Nah, query-nya itu yang pertama kita isikan si variabel koneksi, kemudian query untuk menginputkan data yakni insert into, nama tabelnya yakni tadi adalah buku, kemudian values, seperti ini. Oke, untuk ini tinggal kita sesuaikan masing-masing data dari database-nya. Ada ID, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Oke, berarti di sini untuk ID-nya itu kita kosongkan saja karena dia itu auto increment. Kemudian di sini kita buatkan string lagi, lalu kita ambil si variabel ini, judul, pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah beres seperti ini, jangan lupa kita berikan titik koma. Nah, jikalau sudah berhasil menginputkan data, bagaimana kalau kita buat tampilannya lebih menarik, yakni dengan menampilkan sebuah pop-up yang memberitahukan bahwa data berhasil ditambahkan. Oke, berarti di sini kita buatkan dalam bentuk ini, echo, seperti ini. Kemudian kita buatkan script. Nah, yang dimana scriptnya itu kita menggunakan alert. Lalu di sini data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini kita bisa titik koma. Kemudian kita tentukan setelah muncul pop-up seperti ini akan mengarah kemana? Nah, akan menuju kembali ke halaman utama, yakni index.php. Maka di sini kita langsung tuliskan document.location.href sama dengan index.php. Nah, sudah beres seperti ini. Mungkin bisa kita langsung coba dan lihat hasilnya. Kita ke browser, kemudian kita refresh. Nah, oke, saya splitkan seperti ini supaya kita lihat apakah gambar nanti yang kita inputkan juga akan ikut masuk ke folder image JRUD kita. Nah, kita mulai pengisian datanya. Misalnya judul bukunya adalah belajar pemrograman, kemudian pengarangnya adalah programmer, kemudian penerbitnya Kendari Coding, kategorinya umum, kemudian kita pilih gambar ini. Kemudian kita klik tambah data. Nah, maka bisa kita lihat gambarnya itu masuk ke dalam folder image JRUD kita. Kemudian muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Kita klik OK, maka masuk ke index.php dan ditampilkan pula data yang berhasil ditambahkan. Nah, kita cek juga di database, kita refresh. Nah, maka sekarang tabel buku sudah mempunyai isi berdasarkan data yang telah kita inputkan sebelumnya tadi. Ini belajar pemrograman, pengarangnya programmer, penerbitnya Kendari Coding, kategori umum, gambarnya 1.jpg. Sesuai ya? Oke, di sini kita perbesar dulu. Nah, dan bisa kita lihat gambarnya di sini terlalu kebesaran. Nah, berarti kita atur di index.php ukuran gambarnya. Kita ke index.php, lalu kita cari, nah ini, image source-nya. Kita aturkan untuk atributnya, yakni dengan menggunakan width. Misalnya width-nya adalah 70 pixel. Kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sekarang agar lebih bagusnya dilihat gambarnya ini kita ketengahkan saja. Berarti kita tambahkan di sini sebuah tag center. Lalu tag penutup centernya kita pindahkan di bagian sini. Oke, kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sip, sudah beres.
Oke, untuk tambah data sudah berhasil. Oh ya, mungkin untuk lebih menariknya dilihat bagaimana kalau penambahan datanya itu kita tambahkan sebuah placeholder ya. Misalnya di judul, kemudian di pengarang, kemudian di penerbit. Nah, kita berikan di sini placeholder, misalnya masukkan judul buku. Kemudian yang ini tinggal kita rubah. Di sini berarti masukkan nama pengarang. Kemudian yang bagian ini masukkan nama penerbit. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi tampilannya lebih indah seperti ini. Oke, untuk tambah data telah berhasil kita modifikasi dan bisa kita lihat juga tadi pada bagian sebelumnya tambah datanya itu sudah berhasil, datanya terinput di database dan juga file gambarnya sudah masuk. Nah, sekarang kita beralih ke ini. Aksi yang berikutnya yakni melakukan edit data. Oke, pertama-tama kita aktifkan dulu si ikonnya ini dengan menggunakan link. Jadi ketika kita klik si ikonnya akan menuju ke sebuah halaman untuk melakukan pengeditan data. Oke, berarti kita setting di sini. Kita ke index.php, kita ke tampilan icon pensilnya. Nah, ini. Berarti di sini tinggal kita pasangkan tag ahref. Kemudian tag penutupnya kita pindahkan di bagian akhir ini. Oke, sekarang kita settingkan supaya ketika diklik si icon pensil itu untuk mengedit data akan mengarah ke halaman apa. Nah, bagaimana kalau lebih singkatnya kita arahkan saja satu halaman dengan tambah data, yakni di olah.php. Oke, seperti itu. Berarti di sini tinggal kita tuliskan olah.php. Namun, dia ini untuk mengedit data berarti berdasarkan ID, ya. Misalnya, ini ID 1, maka data yang diedit itu hanyalah data yang berada di ID 1. Oke, begitu seterusnya. Maka di sini kita buatkan sebuah variabel. Misalnya nama variabelnya adalah edit, seperti ini. Kemudian untuk si variabel edit itu sama dengan apa? Nah, kita sama dengan tag PHP yang menampilkan echo dari data yang ke bagian ID. Oke, sudah beres seperti ini. Jadi, jikalau kita lihat hasilnya, nah, ini sudah berwarna biru, berarti yang maksudnya nanti ketika kita klik si pensil ini, maka akan menuju ke olah.php yang mana untuk pengeditan datanya itu berdasarkan ID 1. Sekarang mungkin bisa kita lakukan perubahan di sini untuk edit data, berarti data-data yang telah kita inputkan sebelumnya harusnya tampil di sini. Oke. Nah, maka kita perlu setting di olah.php, kita ke bagian paling atas. Nah, setelah koneksi.php, kita definisikan yang mana terlebih dahulu kita lakukan pengecekan ketika icon edit itu diklik. Berarti begini, if jikalau ada variabel yang dikirimkan dengan metode get. Nah, kenapa metode get? Karena si edit ini kita akses berdasarkan variabel dan tidak ada kita tempatkan form menggunakan metode post di sini. Jadi kita langsung gunakan saja menggunakan metode get. Oke, kemudian di sini yang mana nama variabelnya itu adalah edit. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita buka kurung kurawal. Nah, maka kita tentukanlah variabel-variabel selanjutnya. Berarti yang mana pertama itu adalah ID. ID-nya itu kita peroleh dari si variabel yang bernama edit. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita buatkan query. Query-nya itu yang akan menampilkan data berdasarkan ID dari data tersebut. Berarti kita buatkan di sini query sama dengan MySQL_query. Nah, query-nya itu koneksi, kemudian di sini select bintang from buku. Nah, kita lakukan pengisiannya yang mana berdasarkan ID, where ID sama dengan $ID. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya, kita buatkan pengaksesan datanya berdasarkan array. Berarti data sama dengan MySQL_fetch array. Nah, array-nya itu berdasarkan si query. Oke, kemudian kita titik koma. Nah, selanjutnya tinggal kita buatkan variabel berdasarkan inputan-inputan ini, ya. Berarti ada judul, yang mana judul itu mengambil dari data yang ke bagian
judul. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya pengarang, dan selanjutnya penerbit, kategori, dan seterusnya. Oke, jika sudah beres seperti ini, sekarang tinggal kita melakukan pemanggilan berdasarkan variabel yang telah kita buat ini di dalam form inputan kita. Berarti kita buatkan sebuah value. Nah, di sini, kemudian di sini, lalu di sini. Oke, kita buatkan sebuah value di sini. Value-nya yakni kita isikan dengan tag PHP yang akan melakukan pemanggilan data. PHP echo. Nah, misalnya yang pertama adalah judul. Oke, seperti ini. Ya, ini pengarang. Kemudian yang ketiga adalah penerbit. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Data yang telah kita inputkan ketika diklik edit, maka data itulah yang muncul karena kita akan melakukan perubahan data, bukan menambahkan sebuah data baru. Oke, kita lanjutkan ke kategori dan gambarnya. Berarti untuk kategori kita buatkan seperti ini. Misalnya, jikalau kategorinya di sini komputer dan ketika diklik edit, maka muncul juga kategori yang telah diinputkan yakni komputer. Maka hal seperti itu kita buatkan di sini. Di bagian akhir setelah value kita buka tag PHP, kemudian kita tuliskan pengkondisiannya. Jikalau variabel kategori itu sama dengan dari kategorinya yakni adalah umum, kemudian kita tutup kurung. Nah, maka echo selected artinya tampilkan bahwa kategori tersebutlah yang dipilih. Di sini tinggal kita ganti jadi kategori kedua yakni komputer. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya, maka akan tetap seperti ini. Karena data sebelumnya kategorinya adalah umum, maka tampilannya tetap umum. Oke, selanjutnya kita berikan lagi di gambar. Bagaimana supaya lebih bagusnya, kita tampilkan juga gambar berdasarkan data yang telah kita inputkan sebelumnya di sini. Nah, berarti kita perlu yang namanya tag image source. Nah, image source-nya dari folder image, nah yang mana kita melakukan pengaksesan berdasarkan PHP echo gambar. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya, maka akan seperti ini. Oke, ini tinggal kita lakukan dengan atribut width. Alt-nya kita hapus, kemudian kita ganti jadi width 70 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita lihat lagi, inputannya ini agak mepet dengan gambarnya, berarti di kelas inputannya tinggal kita tambahkan margin top sebanyak 3. Nah, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk edit data, maka tombolnya ini tetap di sini, namun yang berubah adalah tulisannya menjadi simpan perubahan. Maka di sini tinggal kita rubah tambah data menjadi simpan perubahan. Kemudian untuk value-nya kita rubah menjadi update karena akan melakukan perubahan data. Ya, untuk name-nya kita biarkan saja button proses. Kita refresh, lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah beres seperti ini untuk tampilan dari edit data. Nah, jikalau kita kembali dan kita pergi ke tambah data, tampilannya seperti ini. Nah, berarti di sini kita perlu definisikan ulang untuk setiap inputannya ini. Judul, pengarang, dan sebagainya kita definisikan ulang. Berarti di olah titik PHP, kita ke bagian atas. Nah, di sini kita definisikanlah ulang, yakni ID sama dengan 0 seperti ini. Begitu pula yang seterusnya. Oke, jika sudah beres seperti ini, bisa kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah tampil sesuai tampilan awalnya. Nah, dan bisa kita lihat untuk buttonnya itu mengikut dari perubahan yang kita lakukan di bagian edit data sebelumnya tadi, dan juga gambar. Nah, maka untuk mengatasi hal itu, kita perlu membuatkan kondisi, yang dimana kondisi pertama ketika diklik tambah data, berarti dia itu formnya adalah form yang murni kosong untuk kita menginputkan sebuah data baru. Sementara untuk edit, maka formnya akan seperti ini. Oke, berarti kita buatkan pengkondisian. Nah, untuk kondisi pertama kita buatkan di sini. Kita buka tag PHP, kemudian kita buat pengkondisian. Jikalau ada variabel ya yang dikirimkan dengan metode get, yang mana nama variabelnya adalah edit,
Maka kalau untuk edit, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Berarti di sini kita echo, kemudian seperti ini, titik koma, dan enter, seperti ini. Sekarang, image source dan inputnya ini tinggal kita pindahkan ke dalam ikonnya. Oke, seperti ini. Kemudian, untuk menampilkan gambarnya, di sini tinggal kita hapus saja dan kita ganti dengan tanda petik 1 lalu titik, dan ini juga tinggal kita hapus seperti ini, titik dan tanda petik 1. Oke, sudah beres seperti ini. Nah, sekarang kondisi kedua ketika kita mengklik tambah data. Kita langsung berikan saja else. Nah, untuk else-nya, yakni tambah data maksudnya, sama seperti ini. Hanya yang berubah, dia itu tidak perlu menampilkan gambar, ya, dan juga formnya tidak perlu menurun ke bawah. Jadi formnya itu tetap. Oke, bisa kita refresh, lihat hasilnya. Edit data. Nah, seperti ini. Ketika tambah data, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lakukan lagi pengkondisian di buttonnya. Berarti kita lakukan hal yang sama, kita buatkan pengkondisian di sini. Berarti kita buka tag PHP, kemudian di sini kita buatkan pengkondisian, yakni jikalau ada sebuah variabel yang dikirimkan dengan metode get, yang mana nama variabelnya itu adalah edit, maka yang ditampilkan adalah si button simpan perubahan. Oke, berarti echo, kemudian tanda petik seperti ini, tinggal kita arahkan buttonnya ke sini. Oke, untuk buttonnya itu pas seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kondisi keduanya yakni tambah data. Berarti else sama menampilkan sebuah button. Namun, yang membuatnya berbeda adalah untuk tambah data, value-nya adalah upload. Kemudian untuk buttonnya menjadi tambah data. Oke, beres sudah seperti ini. Bisa kita refresh, lihat hasilnya. Tambah data. Nah, seperti ini. Murni ini form yang kosong untuk menginputkan data. Dan bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Kemudian buttonnya tambah data. Dan jikalau edit, maka seperti ini. Buttonnya simpan perubahan. Dan tampil data-data yang akan kita rubah. Oke, sekarang kita akan melakukan query supaya edit data ini bisa berfungsi. Ya, berarti di sini kita ke proses.php. Nah, di sini kita buatkan kondisi, yang dimana kondisinya itu ketika button proses yang bermakna edit data. Ya. Nah, berarti di sini kita buatkan else. Oke, kemudian di dalamnya kita buatkan pengecekan. Nah, yang dimana pengecekannya adalah ketika user ingin merubah ke semua data termasuk gambar, dan juga ketika user hanya merubah data standarnya dan data gambar atau filenya itu tidak dirubah. Oke, seperti itu. Maka pengkondisian yang pertama, jikalau kita ambil ini. Kita ambil file gambarnya, ya. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Jikalau nama file gambar tersebut tidak sama dengan string kosong, yang maknanya bahwa jikalau gambarnya itu kita akan melakukan perubahan juga, maka akan dilakukan perubahan. Nah, perubahannya itu yakni gambar yang lama akan dihapus dan digantikan dengan gambar yang baru. Begitu pula datanya. Data yang lama akan digantikan dengan data yang baru berdasarkan hasil pengeditan atau updatean kita. Oke, berarti di sini kita buatkan terlebih dahulu untuk sebuah query. Nah, query-nya itu yang mana akan menyeleksi gambar tersebut berada berdasarkan di ID berapa. Akan dicari oleh sistem seperti itu. Nah, berarti di sini select bintang from buku. Nah, where berdasarkan ID. Where ID-nya itu sama dengan apa? Nah, untuk ID-nya, pengaksesan ID-nya itu kita ke olah titik PHP, kemudian kita ke bagian paling atas di bagian sini. Setelah multiplatform data, kita enter, kemudian kita tambahkan tipe inputan yang bernama hidden. Nah, ini input tipe hidden, name-nya ID, kemudian value. Value-nya itu kita buka tag PHP seperti ini. Kemudian di sini PHP echo ID. Oke, seperti ini. Jadi, si ID inilah
yang akan kita akses di sini. Oke, berarti where ID $_post ya, post ID. Oke, kemudian jangan lupa kita update dengan docstring seperti ini. Oke, sudah beres seperti ini query-nya. Sekarang kita lakukan pengaksesan datanya. Data sama dengan MySQL_fetch_array, kemudian parameternya adalah si query. Oke, beres seperti ini ya. Jikalau gambarnya sudah dicari dan sudah didapat oleh sistem, maka gambar tersebut akan dihapus. Nah, fungsinya kita gunakan unlink. Untuk unlink ada dua parameternya, yang mana parameter pertama di bagian apa yang akan kita hapus, kemudian apa yang akan dihapus. Oke, bagian pertama berarti kita isikan folder penyimpanan gambarnya, karena di folder itulah gambarnya akan dicari dan dihapus. Kemudian apa yang dihapus? Nah, yang dihapus itu adalah data yang ke gambar. Oke, seperti ini ya. Nah, jikalau sudah dilakukan penghapusan gambarnya, maka kita lakukan lagi penguploadan gambar yang baru. Nah, jadi ini tinggal kita copy saja, kemudian kita pastikan di sini. Lalu jikalau sudah beres seperti ini, kita mulailah untuk memasukkan query dan menampilkan pop-up bahwa data telah berhasil diupdate. Nah, untuk itu tinggal kita copy saja juga bagian ini. Kita copy ke bawah dan pindahkan di bagian bawah sini. Oke. Kemudian untuk query-nya tinggal kita rubah insert into menjadi update ya. Update buku values tinggal kita rubah menjadi set. Nah, jadi untuk setnya kita sesuaikan dengan judul dari kolom-kolom yang telah kita buat di database sebelumnya. Oke, sekarang ini kita hapus dan sisakan seperti ini. Nah, jikalau sudah seperti ini, untuk pop-up-nya berarti data berhasil dirubah. Misalnya ya, data berhasil dirubah, dan jikalau sudah berhasil dirubah, maka akan kembali ke index.php untuk ditampilkan datanya. Nah, namun ini masih satu kondisi yang dimana kondisinya ketika user juga ingin merubah gambar. Nah, bagaimana jika user tidak mau merubah gambarnya? Maka di sini kita tambahkan lagi satu buah kondisi, yang mana kondisinya itu akan langsung melakukan penambahan data dan gambarnya itu tidak akan dirubah. Berarti di sini gambarnya itu kita hapus. Oh ya, untuk query update ini ada yang kurang. Di bagian akhir setelah kita melakukan set, kita tambahkan pengkondisian ya, where berdasarkan ID. Ya, where ID-nya itu masih sama seperti sebelumnya tadi, yakni $_post ID ya. Oke, sip, seperti ini. Oke, mungkin bisa kita langsung coba dan lihat hasilnya. Kita ke browser, kita splitkan seperti ini, dan kita lihat juga di folder image kita ya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, misalnya kita klik edit ini. Yang pertama, kita akan merubah gambarnya ya. Misalnya kita browse, kemudian kita rubah gambarnya dengan Never Stop Learning ini. Kita simpan perubahan. Nah, data berhasil dirubah, dan bisa kita lihat juga gambarnya yang awalnya sebelumnya tadi adalah gambar berwarna kuning kenari coding, itu sudah dirubah menjadi gambar ini ya. Kita oke, dan datanya juga akan tampil di sini. Oke, kita ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua tadi yang telah kita tetapkan bahwa jikalau user tidak merubah gambarnya namun hanya merubah data standarnya. Misalnya di sini belajar pemrograman sederhana. Oke, gambarnya tidak dirubah. Nah, ketika diklik simpan perubahan, maka datanya itu berhasil dirubah dan gambarnya itu tetap tidak berubah ataupun tidak terhapus. Oke, kita klik OK, maka yang berubah juga hanyalah data standarnya. Oke, untuk edit sudah beres seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yakni delete atau menghapus data. Nah, maka kita perlu setting dulu supaya si delete-nya ini menyala. Ya, maksudnya kita settingkan dengan link href ya. Kita ke index.php, kemudian kita cari si icon delete data. Berarti ini kita tambahkan di sini a href. Kemudian tag penutup a-nya kita pindahkan di bagian akhir. Oke, kemudian hrefnya
bagaimana kalau langsung kita arahkan saja ke proses titik PHP supaya dia itu langsung menjalankan query menghapus data. Oke, berarti di sini kita tuliskan proses titik PHP ya. Kemudian kita buatkan variabelnya. Variabelnya itu namanya adalah hapus, misalnya ya. Kemudian untuk isiannya kita samakan saja dengan ini. Yang mana PHP echo data ID. Oke. Kita pastikan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kita cek di browser ya, kita arahkan di sini. Nah, bisa kita lihat di bagian kiri ini sudah ada hapus berdasarkan ID-nya. Nah, sekarang kita perlu menyeting untuk melakukan query supaya ketika diklik si icon delete data tersebut betul-betul akan menjalankan sebuah aksi untuk menghapus data. Oke, berarti di sini cocok di sini kita buatkan else if ya. Else if jikalau ada variabel yang dikirimkan dengan method get ya, method get yang mana nama variabelnya itu adalah hapus ya berdasarkan yang kita berikan tadi. Maka nah, jikalau hapus berarti gambarnya juga yang ada di folder image itu juga akan ikut terhapus ya, beserta juga data yang ada di database-nya. Oke. Nah, berarti di sini tinggal kita copy saja si unlink ini ya dengan query dan datanya ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian tinggal kita copy juga si query-nya. Ya, ini tinggal kita copy ke bawah dan kita tempatkan di bawah sini. Oke, beres seperti ini. Namun ada sedikit yang kita rubah yakni di bagian ID-nya. Nah, untuk ID-nya itu berdasarkan get hapus, bukan post ID. Oke. Di sini tinggal kita rubah ID jadi hapus ya. Kemudian post menjadi get. Oke, selanjutnya untuk query-nya. Query-nya di sini berarti delete from buku. Kemudian ini tinggal kita hapus dan tinggal kita sesuaikan pengkondisian where-nya. Nah, jadi seperti ini. Delete from buku, where ID sama dengan get hapus. Oke, kemudian untuk pop-up-nya data berhasil dihapus. Oke, sip, sudah beres seperti ini. Bisa kita langsung coba, kita lihat hasilnya di browser, kita refresh. Nah, misalnya ini. Oh ya, saya splitkan dulu. Kemudian kita tampilkan juga dengan folder image-nya. Ketika kita klik hapus, seret, maka data berhasil dihapus dan gambarnya juga akan ikut terhapus dari folder image. Ya. Dan jikalau kita lihat juga di database, maka sekarang sudah tidak ada lagi data di database kita. Oke, sip, sudah beres seperti itu. Jadi, seperti itulah pengimplementasian sederhana mengenai CRUD atau create, read, update, dan delete, yang mana create kita sudah bisa berhasil menambahkan data, yang mana datanya itu ikut tertambah juga di database, dan juga misalnya datanya berupa file gambar ikut tertambah juga di sini. Kemudian read kita sudah berhasil melakukan penampilan data, kemudian update kita sudah berhasil tadi mengupdate data, dan juga delete kita juga sudah berhasil menghapus data. Oke, saya kira mungkin itu saja pemaparan sederhana dari saya. Semoga pemaparan sederhana mengenai implementasi pemrograman web CRUD ini dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian saya pribadi juga memohon maaf apabila selama pemaparan saya terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun dalam pengimplementasian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.